berganti pemimpin, berganti kebijakan, berganti resiko, dan menimbulkan masalah baru. Artinya, peraturan pertama itu jangan kalah, peraturan kedua jangan lupa peraturan pertama. Jadi di dalam hidup ini yang benar adalah peraturan, namun terkadang peraturan itu digeser ke wilayah abu-abu, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Nah, kenapa saya mengutip ini? Karena hari ini kita akan membahas hal-hal yang masih ada kaitannya dengan peraturan-peraturan di Republik ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan JCC Network, hari ini kita kembali lagi berjumpa di program podcast Pro Otonomi, di mana tema kita hari ini adalah terkait dengan urgensi sarana jaringan utilitas terpadu, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan manfaat bagi rakyat. Di mana hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang kita hormati dan kita banggakan, yaitu yang pertama adalah Ketua Abjatel, yaitu Bang Jerry Mangasas Suwandi. Halo Bang Jerry. halo, Selamat sore Bang Jerry. Selamat sore Kak Willy. Bagaimana kabarnya Bang? Wah, cukup luar biasa. Baik. Bang Jerry kelihatan lebih muda. Saya panggil abang aja ya, mohon izin ya. Iya, Karena siap kan Kak Willy. muda sekali kan abang nih, jadi kita panggil abang aja kan. Siap. Karena kelihatan sangat muda. Luar biasa. Siap. Terima kasih Bang Jerry sudah datang. Kemudian yang kedua yang kita hormati dan kita banggakan juga, yaitu abangda kita Bang Riko Noviantoro, peneliti IDPLP. Halo Bang Riko. Ya, Selamat sore Bang. Ya, selamat sore Kak Willy. Bagaimana kabarnya Bang? Syukur alhamdulillah sehat kita. Luar biasa ya. Yes. Nah, pertama mungkin saya langsung ke Bang Jerry lah gitu. Ini kan persoalan ini mau dibilang jadi pro kontra. Gitu. Memang di satu sisi baik, tapi di satu sisi juga efek dominonya bisa panjang gitu. Seperti pedang bermata dua lah gitu. Nah, kalau Abang melihat peraturan yang sesuai keinginan Pemprov, mungkin menata kota seperti smart city oke gitu. Tapi di sisi lain kan harus diperhatikan juga gitu. Mungkin seperti apa tuh Bang Jerry yang pertama? Perkenalkan, saya Jerry Mangasas Suwandi, sering dipanggil Jerry Siregar. Kebetulan saya dari Sumatera dan saat ini saya adalah Ketua Umum Abjatel. Abjatel itu Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia. Saat ini kita sekarang kurang lebih ada 88 perusahaan di dalam asosiasi, di mana pemilik jaringan tetap tertutup, jartup dan jartaplok, paket switch, media kabel yang ada di Kominfo kurang lebih sekarang 126 perusahaan secara nasional. Perlu saya sampaikan, dasar hukumnya SJUT ini dari pemerintah pusat itu ada mulai dari Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang 36 tahun 99, dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, serta turunannya ada PP 46 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran di pasal 21 ayat 1 dan pasal 22, termasuk dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Itu dapat dilihat di pasal 20 sampai 27 yang intinya adalah bagian penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif. Yang kedua di pasal 28 sampai 32 itu bagian tarif pemanfaatan infrastruktur pasif. Nah, artinya kita mau menyampaikan secara asosiasi menyambut hangat keniscayaan kabel itu di dalam suatu utilitas terpadu. Ini menggembirakan buat kita, satu sisi untuk penataan jaringan utilitas, di mana kita lihat akhir-akhir ini hampir seluruh wilayah Indonesia itu perlu ditata. Perlu ditata dalam bentuk sarana jaringan utilitas terpadu. Yang mana kesemua itu butuh pembicaraan dari pemangku kebijakan, masyarakat umum pada khususnya sebagai pengguna utilitas yang lain, dan semua teman-teman pebisnis atau di industri yang ada di telekomunikasi. Bahwasanya SJUT itu keniscayaan, Abjatel setuju bahwasanya perlu kita dukung penuh terhadap penataan itu. Pertama itu secara konsep psikologisnya. Kedua,
kita akan berbicara dari perspektif regulasi juga. Nah, nyatanya juga akan beda pembacaan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diterjemahkan hak diskresi kewenangan. Itu yang kedua. Ketiga, acap kali contoh kita lihat kejadian-kejadian penataan jaringan utilitas di beberapa daerah termasuk Jakarta yang gak kalah pentingnya itu jadi persoalan tersendiri. Contoh di Jalan Mampang itu teman-teman bisa lihat perjalanannya hampir setahun ya, 10 bulan, macet luar biasa lewat Mampang dan seterusnya. Artinya ini ada hubungannya juga bagaimana rencana tata ruang wilayah RT RW. Itu yang menjadi penting pertama supaya kita tidak berganti pemimpin, berganti kebijakan, berganti resiko dan menimbulkan masalah baru. Artinya setiap generasi punya hak untuk menikmati Indonesia yang merdeka dengan apa? Akses yang dapat digunakan untuk olahraga, teman-teman difabel, dan seterusnya, yang semua sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar. Semua haknya sama untuk diperlakukan sebagai manusia merdeka. Itu poin berikutnya. Poin selanjutnya adalah ketika kita bicara tentang SJUT, berarti kita bicara tentang bagaimana kewenangan, bagaimana eksekusi, bagaimana risiko, bagaimana tentang perspektif maintenance-nya. Akhir-akhir ini Abjatel memang mencatat ada beberapa permintaan secara nasional di luar Jakarta, permintaan SJUT itu, termasuk Semarang, termasuk Bekasi, Medan, Madiun, Surabaya, Makassar, ya, Bali juga. Nah, jadi sehingga akhirnya ini keniscayaan. Apalagi Bali itu sangat berharap bisa ditata dengan cepat. Kenapa? Core bisnisnya Bali itu adalah pariwisata. Iya. Jadi bayangkan teman-teman JCC Network yang saya cintai dengan subsnya, ya, agar bisa memperhatikan juga kalau misalnya di Bali itu tidak ditata dengan baik dan cepat juga, itu akan mencederai turis-turis yang sulit datang. Ya, jadi artinya mereka mau refreshing, datang ke Bali yang dinyatakan surganya turis, mereka nggak jadi datang. Itu efeknya. Termasuk Jakarta. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta itu akan tetap jadi kota ekonomi, walaupun ibu kotanya akan berpindah di IKN di tengahnya Kalimantan. Nah, sehingga akhirnya ini mungkin dari bagian awal supaya kita berbicara dari bagaimana perspektif terhadap kebijakan publiknya, industri telekomunikasinya, terus penerapan regulasinya, sehingga akhirnya secara empiris mungkin banyak sekali komplainan sekarang di mana-mana terhadap jaringan utilitas yang menyumbangkan mungkin permasalahan sendiri sekian persen terhadap pimpinan daerah. Bang Riko, kalau dari perspektif kebijakan publik, ini kalau Abang melihat ini memang sudah waktunya apa terburu-buru sih? Saya mengawali dari basis pertama sebuah pemerintahan itu apa sebetulnya. Saya berulang kali selalu menyampaikan, dan ini memang sifatnya terlalu teoritis, tetapi dalam prakteknya memang inilah sebetulnya pemerintah. Pemerintah hanya punya tiga tugas penting, dan itu diterjemahkan dari negara sampai kemudian di pemerintahan bawahnya, yaitu kepala desa dan seterusnya. Pertama adalah to protect the people, to regulate the people, dan to serve the people. Udah. Hanya itu aja rumus bernegara itu. Jadi negara itu mesti melakukan itu, yang diterjemahkan dalam organ pemerintahannya. Nah, kemudian pertanyaannya yang lebih dalam adalah bagaimana dengan utilitas? Apa sebetulnya yang dijadikan persoalan utilitas? Kita coba terjemahkan dari tiga konsep tadi ya. Ada to protect, to regulate, dan to serve. Mungkin di to protect dan to regulate bisa aja kita carikan ini ya. Tapi saya lebih fokus pada to serve the people-nya itu. Kenapa? Seperti tadi kata Bang Jerry, saya suka nih pembukaan pertama Bang Jerry tadi ya. Ini bicara tentang wajah perkotaan ya, planologi ya. Saya pikir pendekatan itu yang sekarang ini jarang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah manapun. Pemerintah daerah khususnya ya. Kenapa? Karena memang saya melihatnya sejauh yang kami tahu dari lembaga kajian kami adalah mekanisme pemerintah daerah melakukan pembangunan itu seperti kayak orang bangun rumah. Ada duit bikin dapur dulu, ada duit bikin ruang tamu dulu. Tidak berdasarkan konteks planning yang besar. Kalau IKN ini kan udah punya planning ya. Indonesia ibu kota Nusantara ini kan udah punya planning. Harusnya emang begitulah bikin pemerintahan daerah. Kalau kita kan sekarang enggak nih ya, mana tanah kosong bisa nih bangun. Jadi kemudian secara perwajahan itu menjadi rumit. Nah, dari konteks besar itu tentu akan mendukung pada persoalan yang kecil kayak tadi misalnya yang dilakukan oleh teman-teman Abjatel itu. Apalagi sekarang posisinya Abjatel ini kan bukan lagi pada fungsi yang sekunder ya.
kebutuhan itu menjadi kebutuhan yang naik primer, apalagi pada kota-kota yang semakin tumbuh kayak Jakarta ini. Artinya apa? Posisi teman-teman Abjatel itu kemudian menjadi peran utama untuk melihat wajah yang bagus. Dengan demikian saya berharap sebetulnya nanti pada kedepannya pemerintah daerah juga bisa menggandeng tentang Abjatel ketika membuat planning pemerintahan, planning perkotaan. Ajaklah diskusi, kira-kira jalur mana yang harus dipersiapkan, kayak apa konsep persiapannya. Tentu teman-teman Abjatel itu punya pendekatan tersendiri ya, punya metode yang berdasarkan dengan kondisi daerahnya ya. Pasti saya pikir punya teknologi-teknologi itu. Nah mungkin Abjatel akan menjadi teman diskusinya. Karena nggak mungkin semua kota dibangun dengan konsep sama. Karena nggak semua seperti Jakarta yang landed dan kemudian rata, kemudian secara infrastruktur sudah ada dibangun sejak zaman dulu. Nah buat daerah-daerah masih berkembang itu bisa dilakukan dialog. Agar apa nggak tadi seperti tadi itu wajah kota kita itu jadi semrawut gara-gara si kabel tadi ya. Saya sempat dulu gini loh Kak Willy, kalau ngeliat kabel-kabel itu sekali-sekali lah kawan-kawan itu misalnya nakal ya, jemur baju di jaringan kabel-kabel yang itu kan, seolah itu kayak emang semrawut ya. Maaf ya Pak ini ya Bang Jerry ya. Itu fakta. Itu yang disalahkan lagi teman-teman kan. Selalu disalahkan oleh teman-teman. Saya pikir saya justru baru tahu nih dari pendapat Pak Jerry. Jadi sebetulnya teman-teman sudah punya itikat untuk mau merapikan konsep itu asal kemudian ada infrastruktur yang mendukung. Nah ini kan nggak ada infrastruktur mendukungnya. Apa misalnya dibikinlah bawah tanah yang rapi atau apa kemudian semua itu diatur. Mau teman-teman pengusaha itu pasti mau menyediakan itu. Tapi kalau kemudian menyiapkan sendiri tidak mungkin lah. Saya tinggal di sebuah komplek di Tangerang Selatan. Ketika ada teman-teman penyedia jasa itu juga selalu kami minta untuk menyediakan lewat jalur bawah tanah. Nah, tapi mereka bilang kalau nggak disiapkan ya kami juga nggak ini ya. Artinya teman-teman dari pengusaha itu berusaha untuk menyediakan fasilitas yang baik, yang memadai, tapi perlu ada effort tambahan. Nah itulah fungsinya pemerintah. Saya pikir tadi itu kemudian masuk kepada yang ketiga, to serve the people. Pemerintah bisa main peran situ. Bagaimana kemudian kepentingan masyarakat umum bisa terpenuhi, tantangan atau hambatan teman-teman Abjatel terkait sama hambatan itu juga bisa terjawab. Nah itu justru pemerintah ada di tengah-tengah, dia kan orang tua. Kalau semuanya serahkan ke teman-teman Abjatel, saya pikir ya tidak elok lah, ini kan bernegara. Saya pikir begitu nih Bang, untuk kita menantang dulu, men-challenge lah. Apa Bang Jerry, kebijakan itu kan harusnya jadi solusi. Tapi kan justru bukan solusi, tapi beban ini masalahnya. Kalau mau kita lihat, kalau bisa ditarik efek dominonya gitu. Harusnya ini jadi solusi bukan beban. Nah, kenapa itu Bang Jerry? Minusnya apa gitu? Telekomunikasi itu udah kebutuhan pokok atau primer yang sudah samalah posisinya dengan air, PLN, gas dan seterusnya yang menjadi kebutuhan pokok dengan dasar Undang-Undang 45 tahun 45 itu di pasal 33. Kurang lebih itu pertama. Jadi artinya ada hal yang perlu kita lakukan lebih matang terhadap sektor telekomunikasi yang sudah teruji ketika COVID. Kalau kita tidak punya connectivity yang handal, bayangkan akan banyak korban meninggal dan seterusnya. Akhir-akhir ini Nggak bisa kerja juga. Tidak bisa kerja juga. juga bergerak Ya, bayangkan antara supir ambulan dengan dokter dengan orang yang menata ruang dan seterusnya, oksigen, obat-obatan itu terkoneksi. Bayangkan tidak terkoneksi. Saya berharap kemarin kurang lebih hampir 200.000 penduduk Indonesia maaf cerita, mohon ikut belasungkawa kepada keluarga teman-teman yang terdampak setelah meninggalkan lebih dulu hanya karena mungkin katakan kalau tidak handal telekomunikasi Indonesia mungkin bisa lebih tinggi angkanya. Dan sangat berisiko. Ya. Itu pertarungan. Artinya dunia tidak sendiri Indonesia menghadapinya. Nah ini kenapa menjadi sangat saya terhormat kepada teman-teman di JCC Network. Artinya secara pioner saya mungkin baru podcast kepada JCC Network. Saya berharap energi, spirit, hal-hal yang positif dari JCC Network ini dapat diikuti kepada media-media jurnalis yang lain. Sehingga akhirnya ketika jadi pioner mungkin bisa jadi lebih independen, terukur, menyampaikan pesan-pesan moral kepada pimpinan-pimpinan daerah, apalagi pimpinan pusat. Itu Kak Willy. Terus menyambut mengharap bagaimana regulasi itu sebenarnya. Memang kalau kita radar secara SJUT ini ada beberapa yang harus kita, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana public service itu sendiri, karena itu goal yang pertama.
Kami pun di telekomunikasi punya MTTR untuk melayani, nggak boleh itu off layanannya plus minus 4 jam 1 bulan. Kurang lebih, kecuali ada force major. Misalnya akhir-akhir ini ada cuaca, pohon tumbang. Jadi mungkin perlu waktu, adalah kabelnya lah, atau materialnya mau diganti, mau di-splice dan seterusnya, disambung dan seterusnya. Dan biasanya itu secara SOP sudah disampaikan kepada customer service-nya kita, kepada pelanggan-pelanggan yang akan mungkin katakan layanannya tidak di-delivery dengan baik. Karena ada juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 perlindungan konsumen di sana. Itu menjadi urat nadinya kita. Di satu sisi itu adalah revenue-nya kita, karena dia bayar layanan kita, kita collect, itulah gaji teman-teman yang ada di sektor telekomunikasi dan pengusaha. Itu bagian pertama yang penting. Kenapa saya taruh itu adalah kalau piramida di puncaknya, semua namanya pelayanan adalah untuk rakyat. Iya, betul. Untuk umum. Tidak ada harga yang bisa ditawar-tawar untuk pelayanan itu. Itu yang pertama, Kak Willy. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara SJUT itu, tadi saya sampaikan dasar regulasinya ya, mulai dari Undang-Undang 36 dan seterusnya, itu sebenarnya ini jadi harus pendalaman lagi, kajian lagi terukur. Ada kajian akademik, analisis, baik kajian ilmiah secara regulasinya, baik kajian secara teknis. Kenapa? Artinya betul RT RW, CQ terhadap planologi harus dibicarakan di tingkat lintas kementerian. Hal ini mungkin kita sebagai telekomunikasi itu kiblatnya atau bapak kita adalah Kominfo. Kominfo sendiri itu di bawah Polhukam. Polhukam itu membawahi juga bukan hanya Kominfo, dia ada Kementerian Hukum dan HAM, ada juga Kementerian Kemendagri. Nah, ada di DPR Komisi 1. Mari kita bicarakan karena ini sudah alert. Cobalah kita lihat. Ini sekarang nggak usah jauh-jauh dari Takuni Cafe, bagaimana markasnya JCC Network dihadirkan untuk melayani. Kita lihat di kabel-kabel. Sebenarnya ada plus minus, ada plus minus. Kalau kita menggerakkan, ya kan, untuk nurunkan dan seterusnya, bisa jadi itu tanahnya bukan tanah pemerintah, ya kan. Nah, diperlukan dialog, diperlukan bicara. Karena tanpa bicara kita nggak akan ketemu solusinya. Itu terbukti dengan kejadian Mampang, Kak Willy. Kak Riko, terhadap SJUT, Abjatel dalam posisi mendukung. Tapi ada kepastian rencana tata ruang wilayah tersebut, kepastian hukum dan seterusnya. Sebagai pengusaha, dia harus memastikan pengeluarannya berapa, risikonya apa. Ternyata di Mampang itu banyak namanya ODP atau FAT sebelum masuk ke pelanggan, ada perangkat namanya, itu tidak tercover lagi. Bahkan saya kasih paparan kepada JCC Network, itu ada 2 contoh kasus ya. Contoh kasusnya misalnya di Kapten Tendean, dia harus memutar 4 km. Mungkin bisa dilihat ya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, artinya tidak disediakan crossing. Artinya ini ada biaya beban tambah. Itu satu. Yang kedua, bisa kita lihat juga di Jalan Senopati, Jalan Suryo, sebenarnya perlu crossing di yang itu dekat. Tapi karena memutar 4 km, itu nambah lagi kabel. Masyarakat di sana ada yang namanya sekolah, tempat tinggal, dan seterusnya, itu harus dilayani. Kenapa? Itu sama levelnya. Mau dia pejabat atau nggak pejabat, itu adalah warga negara Indonesia yang harus dilayani. Bayangkan rata-rata, mungkin saya buka sedikit, rata-rata harga per meter itu katakan 3 juta per meter. Harga SJUT. Misal, kita ambil angkanya. Kalau dia misalnya 50 km kali 3 juta, itu 150 M. Siapa yang menyediakan duitnya? Pemerintah kah? Apa kami? Ini pertanyaan. Bayangkan itu masih DKI Jakarta misalnya. Kita punya 514 kabupaten kota. Mau bergerak. Buangnya besar, Pak. Jadi ini perlu diletakkan komunikasi sampai ke pemerintah pusat. Semua stakeholder, lintas kementerian, sama Pemda Pemkot. Supaya ini menjadi pergerakan. Kita menyadari memang ada regulatory cost yang dibayar oleh penyelenggara jaringan, mulai dari BHP USO, ya, yang setiap tahun kita bayar 1,75% dari pendapatan kotornya kita. Yang kedua, ada charging juga crossing railway, ya kan? Ada banyak daerah-daerah privat dan seterusnya. Belum lagi
kita interkoneksi itu antara kota ke kota kadang-kadang melewati beberapa ruas jalan dan jalan itu punya otoritas. Dan itu sulit banget. Sampai akhirnya diterjemahkan dengan 10 Mbps mungkin let's say 200.000 misalnya. Bayangkan harga itu masih bisa friendly di kita. Kalau dibuka semua, ibarat kita jual makanan Kak Billy, Kak Riko. Sebenarnya, apalagi kita, Abjatel itu mostly swasta, teman-teman. Ya, itu sebenarnya sudah quote and quote alarm kalau bicara kanker stadium 3. Sudah. Jadi perlu perhatian khusus di sini, bukan kita bedakan dengan sektor yang lain. Kita dapat perintah dari Pak PJ Gubernur, Pak Heru Budi di DKI Jakarta, kita harus support dan kita siap support untuk KTT ASEAN. Ini bentuk keseriusan kita. Walaupun rugi, kita tetap layak. Memang ini keniscayaan juga kita bilang, oh setahun harus selesai. Nah, ini harus ada propaganda, harus ada action, harus ada kebersamaan, baik dari perspektif regulasi, biaya, dan juga legalitasnya kita kepada teman-teman pimpinan daerah di DKI Jakarta. Sampai sekarang, even 40% kita sudah turun kabel di Mampang, itu belum dikasih izin ya? Jadi kerja dulu baru izin. Nah, sudah kita turunin. Katanya dari Pemprov DKI, mungkin Pak Gadis Dinas Bina Marga mendengar saya ngomong, silakan. Nah, ya. Pak Hari Nugroho menyatakan seluruh kabel ilegal, walaupun kita punya EPJJU. Kita sudah melalui Perda nomor 8 tahun 99, kita bayar 10.000 per meter. Itu dikasih uangnya ke DKI Jakarta. Itu bentuk, tapi oke lah, kita tidak dalam perdebatan terhadap legalisasi. Harusnya ini menjadi suatu rencana panjang yang terukur. Iya, oke. Itu yang tadi saya sepakat dengan Pak Bang Riko tadi, supaya ada frame-nya. Jadi siapapun nanti gubernurnya, pejabatnya, itu sudah ada juklaknya. Kita mau kemana nih di sektor telekomunikasi? Jadi nggak perlu ribut lagi, nggak perlu demo lagi dan segala macam. Habis energi kita hanya untuk persoalan seperti itu. Mendingan mungkin bagaimana kita bicara bersama satu meja, apa yang industri katakan, bagaimana kebijakannya kalau dari Pemda Pemkot, bagaimana anggarannya, bagaimana kita membuat PRI itu kerjaan gotong royong. Itu yang terpenting. Nah, itu ada beberapa konsep pedoman penyediaan dan pemanfaatan SJUT. Jadi harus diperkirakan kebutuhan, rencana desain secara bersama-sama, RT RW-nya dan seterusnya. Yang kedua, jadwal time frame-nya juga relokasi harus memperhatikan lifetime ekonomis. Misalnya gini, ada teman-teman sudah di bawah nih. Masa harus ke SJUT? Oke. Kan nggak ganggu. Harus diperhatikan juga itu. Terus yang ketiga, tarif sewa memperhatikan ketentuan tarif sewa dalam regulasi. Biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan tingkat keuntungan yang wajar. Itu saya bilang tadi. Ya. Terus kajian kondisi pasar berbasis kabupaten kota disiapkan pemerintah. Jumlah penyelenggaranya berbasis kabel. Sekarang kita lihat, kenapa di pojok-pojok itu ada 15-18 tiang? Karena ini harus dibicarakan. Satu kota itu layaknya berapa maksimal. Terus apa yang harus diperhatikan lagi? Ya. Nah, prinsip-prinsip mungkin katakan klasifikasi usaha operator, besar, menengah, kecil, kesehatan perusahaan operator, penggelaran jaringan. Mungkin kewajaran regulatory cost kecil sama dengan 5%. Jadi yang tadi saya bilang, regulatory cost kita, charging kita di telekomunikasi, kawan-kawan itu udah mengasih informasi secara verbali, hitungan-hitungan kasar di atas 10%, Pak. Itu harus dievaluasi. Terus ada lagi beberapa konsep pedomannya prinsip fairness. Diimplementasikan dengan tipikal tarif berbasis ukuran pipa. Terus ada waktu relokasi juga pemindahannya, tidak terkesan terburu-buru. Jadi kalau misalnya SJUT-nya belum selesai, ini kan masih di atas nih. Masih pakai tiang nih. Ini kan masih melayani. Lah, sebelum ini siap. Jangan diturunkan dulu. Iya dong ya. Nanti terputus. Tadi terputus. Komplain lagi sampai ke pengadilan. Kan begitu. Itulah perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 69. Jadi inilah piramidanya. Inilah wajahnya pembahasan telekomunikasi terhadap pelayanan publik. Bagaimana SJUT. Nah, saya membawa kerangka itu secara akademis ya, karena ada data-datanya. Nah, terus apalagi optimalisasi fungsi pembinaan dan proses relokasi, tidak langsung dikenakan sanksi. Kita itu ibaratnya smart city-nya dibuat nih. Wah iya, mungkin dulu mantan wali kotanya Surabaya dapat penghargaan dengan ucapan smart city. Tapi mungkin di beberapa daerah juga kita dikejar-kejar kayak teroris. Loh ini gimana sih? Smart city itu dari mana smart city-nya? Kalau nggak terkonektiviti semua kota. Nah, artinya mari kita bicara. Ada lagi mungkin katakan harus ada
ukuran itu misalnya gini. Tadi kan sudah dibahas tuh dari mulai regulasi, teknis, availability-nya, ya, sehingga akhirnya kelayakan di sana beberapa operator pelayanan supaya mempercepat fixed broadband penetrasinya. Saat ini teman-teman, saya mau ngasih informasi, plus minus Indonesia katakanlah belum ditambah 4 gubernur itu, masih katakan angka kita 514 kabupaten kota lah katakan, karena masih berproses kan, yang pengembangan pemekaran wilayah. Oke. Kita itu plus minus baru 30% penetrasi kita. Di let's say kurang lebih 150 kabupaten kota. Indonesia ya, betul. Kita panjangnya kurang lebih 360.000 kilometer. Filipina 1,2 juta, Bos. Bayangkan Indonesia yang besar, kabel kita segitu. Logikanya. Baru 30% terpenuhi. Bagaimana teman-teman di Aceh, bagaimana teman-teman di Papua, bagaimana teman-teman di Halmahera, dan seterusnya. Itu harus dilayani. Kalau begini, bagaimana kita melayani? Terus di offside. Bahkan harusnya diberi insentif. Jangan kayak panen 5 tahunnya kita. Ya kan? Nah, ini mungkin harapan kita kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya kita bisa mampu dilibatkan untuk berbicara lebih empiris. Betul. Tadinya kan mau PAD. Intinya buat SJWT PAD, mengundang swasta, bisnis role modelnya diharapkan dapat PAD, pendapatan asli daerah. Saya selalu katakan, Pak, mendingan ada 2, Pak, untuk menggerakkan semuanya jadi PAD. Connectivity, semua wilayah hukum terkonek. Kedua, bandwidth, kapasitas bandwidth yang handal, tidak lelet dan seterusnya. Karena akan bergerak itu sektor restoran, sektor pendidikan, sektor apapun yang ada di wilayahnya. Tinggal orang pajak lagi-lagi nih, dikejar tuh, dipungut sebagai pendapatan asli daerah. Jangan dibalik. Sebagai. Nah, artinya kita sederhana, kalau semakin ditekan terhadap itu kembali ke masyarakat. Kalau menurut Bang Riko, harusnya kajian ilmiah dan sosiologisnya itu harus seperti apa biar tidak hadirkan beban, namun benar-benar menjadi sebuah solusi yang tepat. Posisi kita ini, kalau bicara tentang pemanfaatan teknologi informasi, itu mungkin sudah diluncurkan sejak zamannya Soeharto lewat Palapa. Namun yang jadi urgen yang lebih mendesak, yang derajatnya lebih kuat adalah memang kita ini, maaf bahasa kita emang saya lebih suka nyebutnya, kita ini akhirnya tergopoh-gopoh ketika COVID. COVID itu akhirnya menyadarkan kita bahwa teknologi informasi dengan segala infrastruktur dan teknologi softwarenya itu akhirnya menjadi peran utama. Kalau saya pikir kalau COVID itu tidak hadir, mungkin situasinya berbeda ya. Ini karena COVID akhirnya menasak kita selama 2 tahun, kita dilatih, diasah untuk terampil menggunakan segala bentuk komunikasi berbasis digital tadi itu. Entah dengan bertransaksi dagang, untuk mesan kendaraan, makanan, ngirim paket, sampai mesan hotel dan seterusnya, tiket dan semuanya, sampai belanja pun semua sudah berbasis itu. Jadi kalau bicara tentang regulasi, ini maaf Bang Jerry ya, ini Kakak Willy, ini emang ada persoalan sebetulnya ya. Kenapa selalu ada jarak, gap antara kebijakan publik, entah itu produknya regulasi, entah itu bentuknya program, entah itu keputusan, berjarak dengan kenyataan. Begini ada persoalan. Kalau dalam siklus kebijakan namanya cycle policy itu, yang jadi pokok pertama permasalahan adalah mengidentifikasi masalah. Nanti baru kemudian terakhir sampai evaluasi. Nah, kemampuan mengidentifikasi masalah itu kadang menjadi kerumitan tersendiri. Kenapa? Karena kemampuan pengetahuan manusia itu dirancang untuk melihat 10 tahun ke depan. Peristiwa COVID itu nggak ada yang merancang, nggak ada yang bisa tahu bahwa ada peristiwa COVID di tahun 2020. Kalau kita hidupnya itu Maret ya, ketika Presiden menyatakan itu sebagai peristiwa kejadian nasional. Begitu itu kejadian, kita semua berusaha men-switch pola dari sifatnya konvensional ke konvensi digital. Dan saya pikir teman Abjatel hari itu juga pasti tergopoh-gopoh karena dipaksa untuk menyiapkan fasilitas yang semuanya tersedia baik. Bahkan saya pikir pekerja yang harusnya seminggu berapa kali dia harus meriksa semua kabel-kabel itu. Karena mau nggak mau, kalau kita duduk diam dan berpangku tangan saja, kita akan tenggelam. Makanya peristiwa kemarin itu mengajarkan kita sebetulnya untuk selalu melakukan antisipasi yang kuat. Nah, teman-teman perumus kebijakan itu memang punya kesulitan ketika merancang 10 tahun, 20 tahun ke depan.
Kenapa? Karena kita untuk merancang kebijakan itu butuh data yang kuat, ya, butuh insting yang dalam, analisis yang tajam, kemudian melihat faktor-faktor lain, geopolitik, sosial ekonomi, kemudian merumuskan, ya, melihat 10 tahun lagi ada apa, bagaimana kebutuhan itu. Nah, kemudian makanya nggak heran regulasi yang terkait sama kepentingan ini pun akhirnya sedikit tertinggal. Ini satu sisi, ya, tentang tadi itu. Saya pikir sisi lain memang tadi Bang Jerry itu udah nyampaikan, memang ini persoalan juga di kita, selalu nyebutnya dengan birokrasi berbiaya mahal. Itu hampir di mana-mana. Sebetulnya birokrasi itu harusnya bisa gratis atau murah. Nah, tadi yang katakan Bang Jerry bahwa setidaknya 10% ya, itu menjadi beban cost regulatory cost akibat dari sebuah kebijakan, kemudian ada biaya yang harus ditanggung oleh teman-teman, itu kan dari konteks bisnis ya, bahwa dia harus melakukan biaya. Tapi saya pikir juga mungkin ya teman-teman kelompok industri juga, saya sih hanya berusaha untuk mencari titik tengah. Kadang-kadang juga teman-teman industri juga harus berani, ya saya pikir bukan berarti saya anggap bahwa tentang Ajatel sudah tidak peduli, tidak. Tapi juga berani melakukan kemudahan-kemudahan lain agar kemudian ketemu harga itu. Kalau misalnya teman-teman Ajatel tetap dengan harga tertentu, kemudian pemerintah ini juga katanya agak berat. Tapi aspek yang disampaikan Bang Jerry bahwa ada regulatory cost itu mesti jadi persoalan serius. Saya pikir kementerian terkait dalam hal ini harus mampu melakukan evaluasi apa-apa saja yang kira-kira menghambat proses industrialisasi atau kemajuan percepatan dari industri teknologi informasi ini. Jika emang ada hambatan-hambatan itu segera dikurangi. Kalau soal regulatory cost itu kepentingan pemerintah. Pemerintah bisa ngapain aja kok. Mungkin pandangan dari Abjatel sendiri soal revisi Perda nomor 8 tahun 99 soal jaringan utilitas di DKI gitu. Kalau dari Abjatel sendiri melihat seperti apa sih? Kami di 5 asosiasi ketika itu ada Mastel, Abjatel, Abnatel, Abji, dan Absi itu telah bersurat kepada Bapak Presiden Joko Widodo di tanggal 23 September 2021 di mana perihal aspirasi atas restribusi dan atau sewa pemanfaatan barang milik daerah dan atau sarana jaringan UTS terpadu untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Ya, mungkin belum terjawab dan belum ada respon, kita dipanggil dan seterusnya menyampaikan aspirasi. Jadi poinnya adalah berdasarkan perhitungan dari asosiasi akibat tadi regulatory cost atau regulatory charging tadi secara nasional itu akan menambah biaya penyelenggaraan telekomunikasi berupa restribusi dan atau sewa sebesar 4 triliun 671 miliar. Nah, terus dan biaya pemindahan kabel ke SJUT milik pemerintah daerah sebesar 16 triliun 662 miliar. Kita sudah sampaikan. Kita juga sudah menyurati Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi. Kita menyampaikan daftar inventaris masalah. Iya. Oke, langsung khusus. Mungkin di mana media mainstream selalu bicaranya dari anggota Dewan Terhormat bicaranya di pasal 4 huruf D. Nah, di mana mengatakan bagian kedua tentang wewenang pasal 4. Jadi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang menetapkan yang D menetapkan retribusi dan atau tarif SJUT. Nah, kita berharap ini dia tidak bicara terhadap menetapkan. Ini perlu ditinjau. Jadi semua saya berharap dapat mampu memberikan masukan juga terhadap pembahasan ini. Hingga akhirnya sesuai dengan judul untuk rakyat. Iya betul. Pro bono gitu. Pro bono. Melayani. Go Fundis Indonesia. Kalau ujungnya tidak pro bono kepada masyarakat. Karena puncak piramida ilmu sosiologi pun itu adalah pelayanan. Perubahan Perda nomor 8 tahun 99 itu karena bayangkan dari tahun 99 baru dibicarain. Iya. Zaman Gubernur Pak Jenderal Sutioso. Bang Yos. Dari zaman Bang Yos. Sebenarnya masukan Bang Jerry dari Abjatel sendiri terhadap pemerintah biar apa yang dimimpi-mimpikan oleh Jokowi soal digital di Republik ini itu berjalan sesuai dengan semangat itu, namun tanpa membebankan rakyat itu sendiri. Masukannya seperti apa? Jadi terima kasih Kak Willy. Memang ini perspektif nasional ya. Memang ini dibutuhkan kepada semua para pihak ya. Dengan adanya
Pak Jokowi, saya kagumi juga, saya hormati pemikiran dan mungkin semboyan dan karisma, energi positif dan optimismenya, ya, dengan transformasi digital, penyebar luasan percepatan transformasi digital itu keniscayaan. Tapi ini perlu diterjemahkan sama, baik pembantunya kementerian maupun di elemen Pemda-Pemda atau Pemkot. Itu yang pertama catatannya, supaya kita duduk bareng. Nah, Abjatel memang lagi juga mengupayakan agar dibicarakan di lintas kementerian terhadap ini. Kenapa? Salah satu hal yang kedaulatan negara itu nanti akan diuji dengan adanya kesiapan terhadap transformasi digital, connectivity. Iya. Tanpa itu negara itu nggak elegan. Iya. Karena negara harus cepat melayani. Ya, kita ingat dulu zaman 2G, 3G, fase-fase itu melihat bahwasanya peradaban kita jauh berkembang sekarang. Itu yang pertama. Kedua, melihat dari transformasi digital sendiri, ada beberapa catatan sangat penting harus disegerakan, khusus pembahasan bagaimana semua carut marut terhadap tata kelola telekomunikasi itu dari semua stakeholder. Misalnya undang-undang konvergensi, dari mulai undang-undang 36, ya, undang-undang cipta kerja di klasternya Postelsia di halaman 757 kalau nggak salah, dengan turunan PP nomor 5 tahun 2021, PP 46 2021 dan turunannya itu harus clear diterjemahkan ke Pemdanya. Karena ketika bicara ke Pemda, mereka juga pimpinan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Mereka punya kekuasaan tersendiri. Desentralisasi ya. Hak diskresi dan seterusnya. Itu tidak salah. Tinggal masalahnya bagaimana kita mengintegrasikan, mensinkronisasi kepentingan semua stakeholder. Tadi saya bilang, kurang lebih sekarang udah lebih plus minus secara verbalik kasat mata 10% Pak Kak Willy, Kak Riko. Bayangkan, harusnya mungkin itu bisa menurunkan kepada masyarakat. Ada evaluasi cost ya. Yang notabene harusnya ada evaluasi cost. Itu catatan yang kedua terhadap ini. Saya mau masuk kepada perubahan Perda nomor 8 tahun 99 agar kita segera dipanggil DPRD, Pemperda, supaya menyampaikan langsung. Ya, bagaimana ini daftar inventaris masalahnya? Kenapa harus kita kasih redaksi-redaksi terkhusus? Misalnya, kalau negara mau berbisnis, katakan berbisnis, rakyat harus jadi objek. Mari kita pertaruhkan rakyat. Simple. Itu simple banget. Kenapa? Industri akan merespon. Nah, kalaulah Undang-Undang Dasar 45 atau Pasal 28 juga kita adalah pelayanan kepada media, komunikasi dan seterusnya, hak berserikat, itu harus kita terangkan juga bagaimana andil pemerintah menggerakkan semua stakeholder yang ada di dalamnya untuk ke masyarakat sendiri. Lihat sendiri, Kak Willy, Kak Riko, sekarang masih banyak berapa persen demografi kita mengkhawatirkan. Angka pendidikan kita aja, masih berapa persen yang profesor, berapa persen yang doktor, APK, angka persentase kasar. Ya, kurang lebih sampai ke pekerja-pekerja produktif yang mungkin katakan karena ekonomi, tidak mampu untuk menggerakkan ekonominya di daerah. Kenapa semua harus datang ke Jawa? Itu jadi pertanyaan. Kalau terkoneksi ada ekonomi baru, itu bisa bergerak, nggak harus ke Jawa. Indonesia bukan Jawa. Indonesia itu adalah Sulawesi, Indonesia adalah Papua, Indonesia adalah Kalimantan, Indonesia adalah Sumatera. Kita harus clear pasal 5-nya. Kita sebenarnya ini masih banyak yang harus kita terima, ini isinya daging semua ini. Hanya karena waktu dan lain hal, kita sampai pada penghujung yaitu closing statement. Mungkin saya mulai dulu dari Bang Riko. Saya secara pribadi mengapresiasi gagasan yang disampaikan oleh Abjatel. Pertama, model-model seperti inilah yang harusnya tumbuh di masyarakat kita. Apa itu? Kemampuan para kelompok-kelompok industri melihat persoalannya yang ada di dalamnya, kemudian mengkaitkan dengan regulasi, kemudian melakukan usulan. Seperti yang dilakukan Abjatel ini, kemudian sudah punya kerangka usulan tentang regulasi, kemudian dicoba diajukan. Saya pikir Pemda pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta itu sudah sangat mudah, tinggal kemudian diajak diskusi saja. Jadi melalui forum saya pikir DPRD DKI Jakarta nggak susah kalau cuma nelpon Bang Jerry ini, pasti datang Bang Jerry ya kalau dipanggil kan, nggak mungkin kan, nggak balelo dipanggil. Jangan lagi nelpon saya. Kenapa? Ini penting untuk menunjukkan bahwa ada persoalan dan mereka ikut dalam upaya menyelesaikan persoalan itu. Satu hal itu. Kemudian yang kedua,
Saya pikir ya perlu adalah bangun keseimbangan tadi. Keseimbangan apa? Antara kepentingan industri dengan kepentingan masyarakat. Dengan melakukan regulatory cost kemudian dievaluasi, saya pikir itu sebuah terobosan pemerintah untuk berani. Saya pikir pemerintah juga tidak terlalu sulit untuk menghapus pasal-pasal yang menjadi beban perusahaan. Tapi saya pikir juga ini logika perusahaan di mana pengennya ya kalau bisa modal kecil untung besar. Saya pikir itu rumus di mana-mana. Tetapi bisa diajak dialog. Bahwa mana-mana yang memang harus diturunkan, mana-mana yang tidak. Tarif yang wajar. Iya, ada tarif yang wajar. Pasti begitu kan? Nah, saya pikir pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta bisa melihat itu. Melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya yang sudah teratur di dalam regulasi, bisa dikurangi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya nggak mau menganggap seperti kayak Bang Jerry, ya benar Indonesia itu adalah bentangan Sabang Merauke, tidak Jawa saja. Hanya mungkin nggak salah juga kalau saya pikir Abjatel menunjukkan kemampuan intervensinya yang luas untuk melakukan pendekatan regulasi ke Jakarta sebagai pilot project saja, barometer, agar nanti teman-teman Abjatel di daerah-daerah juga bisa melakukan hal sama. Kemudian dengan dikendalikan oleh Bang Jerry nanti bisa membantu teman Abjatel daerah untuk melakukan pendekatan ke pemerintah. Kenapa saya pikir Jakarta? Karena bagaimanapun kita masih menganggap Jakarta sebagai barometer kebijakan publik. Hampir semua daerah itu melihat Jakarta sebagai potret kebijakan. Di sana ada apa, di sini bikin apa, di sana bikin apa, di sini terus mengikuti terus apa-apa yang ada di Jakarta coba ditiru oleh daerah. Jadi saya pikir tidak salah kalau kemudian teman-teman Abjatel melakukan upaya pertama kali adalah menjadikan Jakarta sebagai kawasan yang benar smart city tanpa kabel dimanapun, atau Jabodetabek misalnya dengan pendekatan lintas daerah, melakukan upaya dialog itu, kemudian Abjatel bisa terlibat aktif. Nah yang terakhir buat saya ini Bang, seperti kata Pak Jerry, memang pada akhirnya pemerintah daerah khususnya ya, dengan segala perubahan undang-undang HKPD kah, kemudian undang-undang Ciptaker kah, kemudian yang lain yang secara praktek memang itu ada sebagian penarikan kepentingan daerah ke pusat. Saya pikir juga masih ada ya ruang di mana pemerintah daerah melakukan upaya yang inisiatif untuk melakukan penataan-penataan tadi. Karena pada akhirnya ketika kita mampu mendorong pertumbuhan telekomunikasi, itu sama aja kita mendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, dan yang penting katanya tadi itu soal ketahanan nasional. Ya tadi kata Bang Jerry, saya baru terpikirkan itu. Saya pikir pertahanan nasional itu bukan lagi persoalan regional ya, tetapi serangan-serangan tadi itu. Gimana kalau kita nggak punya fasilitas infrastruktur yang cukup, telekomunikasi yang cukup baik, kalau tidak didukung dengan teman-teman Abjatel. Jadi harapannya pertahanan keamanan dalam perspektif keamanan cyber dan seterusnya itu bisa terbangun. Saya pikir ada 5 keputusan tadi, 5 statement tadi dari saya pikir ya udahlah, nggak usah lama-lama, DPRD kota Jakarta segeralah panggil Bang Jerry, duduk bareng maunya apa, bagaimana, dan suruh presentasi aja, kasih waktu 2 jam 3 jam kelar ini. Saya pikir begitu. Ada beberapa hal yang mendasar buat prototipe negara kita itu yang gak kalah hebatnya diwakilkan oleh kekhususan DKI Jakarta. Nah iya, saya pikir. Riko ya. Pertama mungkin dari perspektif regulasi ya, perlu ada tinjauan khusus penerjemahan konversi antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam hal ini stakeholder yang terkait, supaya ada blueprint yang merata terhadap pandangan. Jadi misalnya katakanlah di pasal 20 PP 46 tahun 2021 itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membangun fasilitas jaringan infrastruktur pasif. Nah ternyata kalau ini diterjemahkan menjadi badan usaha melalui BUMD dan diperkenankan oleh swasta memodali dan seterusnya, ini bisa jadi efek kepada industri karena ngebacanya bisnis. Karena misalnya Kak Willy punya modal 1 juta membangun itu per meter, nggak mungkin 1 juta dilempar ke pasar, masih 1,5 juta ambil untung karena ada break even point dan seterusnya. Karena Kak Willy harus bayar anggota, harus bayar pekerja, bayar kantor, bayar listrik, bayar internet dan seterusnya. Karena itu OPEX dan CAPEX yang nggak kalah hebatnya perhitungannya. Tapi kita nggak mau sederhanakan persoalan itu menjadi tidak ada solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengambil mungkin katakan catatan-catatan mulai dari nasional sampai daerah. Nasional melalui kepemimpinan nasional Bapak Jokowi sudah cukup bagus. Kami akui di dalam komunikasi di industri telekomunikasi.
Tapi penerjemahan terhadap transformasi digital tadi harus lebih konkret kepada semua stakeholder sampai ke pimpinan-pimpinan daerah. Menerjemahkannya dalam bentuk apa? Mungkin lebih baik mendorong ini di dalam Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi total bagaimana infrastruktur tersebut mampu disediakan juga supaya objeknya sebagai konsumen masyarakat rakyat itu mampu terlindungi. Iya. Ya, bayangkan Kak Willy, saya kasih bocoran. Dulu tahun Covid, kita Abjatel melahirkan program Jack Wi-Fi zaman Pak Anies. Kita layani beberapa titik, ratus titik Jack Wi-Fi. Ternyata sekelevel DKI banyak ratusan RT RW kumuh. Itu fakta. Itu fakta. Kita punya program Abjatel. Artinya Abjatel mau melayani, bukan mau cari ribut tanpa solusi. Kita kasih solusi. Oke, itu pusat ke daerah. Bahkan di daerah kita berikan daftar inventaris masalah. Masalahnya apa? Iya. Perubahan Perda Nomor 899 kita kasih daftar. Iya, masalahnya. itu menarik itu. Pasal per pasal sangat clear dari boleh menimbang segala macam. Iya, rekomendasi dari bawah sampai ke bawah. Saya penjelasan udah perlu. Penjelasan. Mari kita bicara. Kenapa? Kita di dunia sektor telco. Mungkin teman-teman di DPRD di komisi tertentu yang nangani telekomunikasi, mungkin nggak semuanya orang telco. Ada Iya. Mari kita sempurnakan. Iya. Mari kita bicara karena ini platform. Ya. Kenapa? Kedaulatan bangsa salah satunya diuji dengan kematangan, kemampuan transformasi digital. Kenapa G20 menjadi sangat berarti buat kita sebagai anak bangsa? Abjatel juga mendukung itu melalui apa? Penurunan kabel di sepanjang tol laut sampai Kempinski kurang lebih 6 km Abjatel turunkan. Jadi banyak Abjatel sekarang lakukan berkolaborasi sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita masuk substansi. Perlu bersama kita bahas regulatory charge tadi supaya minimalis untuk disubstitusikan kepada pelayan masyarakat itu daripada bebannya itu yang tinggi, tapi harga makin lama makin naik. Kenapa? Makin ada indikator pemasukan tekanan biaya yang akan dibebani ke industri. Iya. Bukan hanya kita Abjatel, teman-teman Telkom pun sebagai negara juga agak kesulitan menerjemahkan angka tersebut terhadap pelayanan. Betul. Karena kan ini bisnis, BUMN juga. Kita juga apalagi swasta harus mendorong itu untuk pelayanan. Terima. Nah, yang terakhir kita siap untuk dipanggil untuk memberikan masukan. Iya, betul. Memberikan masukan dan semua bisa kita sharekan datanya. Setelahnya sebagai closing saya akan berikan data-data termasuk ke Pak Presiden, kepada JCC Network ya, yang saya sangat kagum, saya hormati dengan data-data yang clear juga dimnya saya berikan. Nah iya benar gitu, mantap. Keren. Luar biasa. Jadi kawan-kawan yang di rumah sana, sebelum kita tutup, saya ingin kutip apa yang disampaikan oleh Kepala Negara di Republik ini, yaitu Jokowi. Beliau mengatakan bahwa apapun kebijakan itu selalu butuh waktu untuk pembelajaran. Namun di dalam proses waktu pembelajaran itu jangan sampai membebani. Nah, saya kembali lagi mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Riko dan Bang Jerry, khususnya di Abjatel, bahwa Abjatel mau kerja bukan mau ribut. Jadi Pemprov DKI yaitu Pak Heru dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Jerry tadi, bahwa ini perusahaan dan ketika orang berurusan sama perusahaan itu pasti main untung. Tapi kalau ada yang punya hati untuk melayani, itu harus direkrut dan dibangun untuk kerjasama, karena tidak semua itu punya hati untuk melayani. Bisa dicek di Republik ini, hanya orang yang mau melayani saja yang bisa kita percaya. Karena yang lain pasti hanya mau cari untung aja. Oke, baik. Kawan-kawan yang di rumah sana, terus dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan kalau Anda semua di rumah punya semangat, yaitu membangun bangsa ini dari daerah, dukung kami Pro Otonomi, karena disinilah tempatnya. Sampai kita berjumpa lagi.